Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Aris Eka Prasetya Official. Kali ini kita akan belajar untuk membuat lembar kegiatan peserta didik atau LKPD yang dikenal dengan menggunakan aplikasi Live Worksheet. Apakah Bapak Ibu ingin membuat sebuah LKPD yang di dalamnya sudah ada YouTube seperti ini? Bisa ditonton YouTube-nya, atau juga bisa menampilkan presentasi seperti ini. Iya, jadi ini semua bisa kita gunakan, termasuk untuk mengambil file atau website dari website lain, juga mendengarkan materi dengan cara ngeklik seperti ini saja, hingga mengerjakan soal-soal semacam ini. Tinggal diisi saja, misalkan tarakan. Nah, bisa membuat soal seperti ini, tinggal dicentang-centang, tinggal dijawab yang mana yang benar, seperti itu. Nah, atau menebak kata Hamengkubuwono. Ya, itu semua bernama LKPD Live Worksheet, di mana kita hari ini akan belajar tentang penggunaan Live Worksheet untuk pembelajaran interaktif, meningkatkan produktivitas dan kolaborasi. Dalam video tutorial ini akan dibagi menjadi beberapa video, yaitu 7 video, yaitu pengenalan Live Worksheet dan kelebihan fiturnya. Kemudian nanti kita akan belajar tentang bagaimana membuat LKPD, bahan untuk Live Worksheet. Juga kita nanti akan belajar bagaimana membuat worksheet dalam mengisi materi dan jenis soal, mengirim live worksheet pada siswa, hingga melihat hasil pekerjaan yang telah dikerjakan siswa. Juga nanti ada tutorial bagaimana membuat game word search, ya, mencari kata seperti tadi Hamengkubuwono ya. Dan tutorial membuat form untuk pelaporan pekerjaan siswa. Ini opsional. Dan nanti akan kami berikan juga contoh tugas dalam mengerjakan diklatnya. Baik Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama di video yang pertama ini, yaitu bagaimana kita mengenal tentang Live Worksheet. Ini adalah profil tentang saya, dan ini beberapa kompetensi yang saya miliki. Nah, tahapan dalam diklat kali ini kita akan nanti belajar bagaimana mengenal tentang Live Worksheet, memanfaatkan Live Worksheet untuk menyampaikan materi pembelajaran, memanfaatkan Live Worksheet untuk membuat evaluasi pembelajaran, dan tentunya dalam diklat ini nanti ada penugasan membuat LKPD menggunakan Live Worksheet. Baik, sekarang kita akan mengenal dulu apa itu Live Worksheet. Jadi Live Worksheet ini adalah salah satu media pembelajaran yang dapat membantu proses pembelajaran di kelas online. Selama ini kita selalu mempunyai pandangan bahwa LKPD itu terbuat dari kertas, kemudian harus diisi dalam buku lembar kerja tertentu dan sebagainya. Tapi ternyata menggunakan fasilitas Live Worksheet ini kita bisa mengkolaborasikan materi, soal, dan sebagainya itu menjadi satu kesatuan LKPD yang nampak unik, menarik, dan tentunya inovatif. Nah, ini adalah beberapa pengertian dari Live Worksheet yang saya temukan dari internet. Jadi, Live Worksheet, konsep media pembelajaran ini adalah untuk menghadirkan sebuah lembar kerja untuk peserta didik dalam bentuk online, sehingga peserta didik bisa mengisi secara langsung jawaban di lembar kerja tersebut. Sistem seperti ini jelas akan sangat sesuai dengan sistem pembelajaran yang berbasis online. Dalam Live Worksheet, nanti Bapak Ibu nggak hanya dapat menyampaikan soal melalui lembar kerja tersebut, tetapi juga materi pembelajarannya. Anda nggak perlu khawatir bila menggunakan layanan pembuatan media ini, karena sistem pembuatannya relatif mudah untuk digunakan bahkan untuk mereka yang masih pemula. Nah, Anda juga bisa dengan bebas mengkreasikan layanan situs sesuai dengan kebutuhan kelas Anda, sehingga fungsinya dalam membuat suasana kelas menjadi lebih interaktif dan komunikatif bisa berjalan dengan baik. Nah, sekarang kita akan belajar apa sih keunggulan media pembelajaran online Live Worksheet ini. Ya, ada beberapa keunggulan dari Live Worksheet. Yang pertama jelas yaitu
banyaknya konten yang bisa Anda akses dengan bebas di internet. Jadi di websitenya Live Worksheet ini Bapak Ibu nanti akan menemukan beberapa contoh live worksheet buatan orang ya, worksheet buatan orang atau workbook buatan orang. Dari Inggris ada, dari Amerika ada, dari Indonesia malah banyak. Nah, Anda juga bisa melihat hasil karya guru-guru lain di seluruh dunia, sehingga bisa mendapatkan banyak sekali inspirasi lembar kerja. Lembar kerja itu bisa dimodifikasi atau dicontoh. Ya, dicontoh tidak dikopas ya Bapak Ibu ya, dicontoh konsepnya seperti ini, oh gini ya. Nah, nanti kita Bapak Ibu bisa membuat dari contoh tersebut. Nah, yang kedua kelebihannya adalah kelas belajar online jadi paperless alias tidak menggunakan kertas. Belajar secara online membuat Anda dan peserta didik berkomunikasi sepenuhnya melalui platform digital. Bahkan dalam pengumpulan tugasnya semua juga online, yang mana tugas akan berbentuk file digital. Nah, dengan Live Worksheet, peserta didik nggak perlu repot-repot menuliskan jawaban, memfoto, dan kemudian mengirimkannya kepada guru. Tapi cukup mengerjakan melalui lembar kerja tadi, siswa bisa langsung mengakses materi, mengerjakan soal, dan dikoreksi secara otomatis oleh sistem, dan guru tinggal menunggu hasilnya. Nah, itu Bapak Ibu kelebihan yang kedua. Kelebihan ketiga apa ya? Jadi kelebihan ketiga dari Live Worksheet ini adalah koreksi jawaban otomatis. Ya, ini yang saya jelaskan barusan tadi ya, adalah keuntungan yang paling banyak membuat pendidik atau guru merasa senang karena nggak harus memeriksa satu persatu jawaban peserta didik. Sehingga Bapak Ibu guru bisa fokus untuk mempersiapkan konsep kelas online berikutnya untuk peserta didik yang Anda ajar. Nah, itu ya. Nah, apa kelebihan yang keempat? Kelebihan keempat adalah support multimedia. Ya, jadi Live Worksheet ini sudah memanfaatkan teknologi terbaru dalam pendidikan. Di dalamnya memiliki fitur penggunaan media suara, video, kemudian latihan seret dan lepas atau drag and drop ya, bergabung dengan panah atau join, pilihan ganda atau multiple choice atau single choice ya, dan bahkan latihan berbicara seperti speak sama listening ya, yang harus dilakukan siswa dengan menggunakan mikrofon. Ya, nanti ini akan kita bahas Bapak Ibu di video berikutnya, bagaimana kita nanti akan mengedit LKPD yang telah kita buat dalam Live Worksheet, sehingga nanti Bapak Ibu bisa mengaksesnya dan meng-share-nya kepada siswa. Nah, baik. Sekarang kita akan belajar fitur-fitur apa aja yang ada di Live Worksheet ya. Jadi kita akan belajar nanti Bapak Ibu fitur yang yang sering ya akan digunakan Bapak Ibu nanti, semacam fitur drop down select box ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa istilahnya di Live Worksheet itu drop and drag ya. Drag and drop, kemudian ada select, juga ada selected box, kemudian juga ada single select atau multiple choice dan sebagainya. Itu nanti ada ya. Jadi fitur pertama yang bisa Bapak Ibu pilih adalah fitur drop down untuk memilih jawaban yang tepat. Jadi Anda bisa menyajikan sebuah soal dalam bentuk tulisan maupun gambar dengan dua pilihan jawaban yang benar. Ini kalau jawaban lebih dari satu itu namanya multiple response ya, atau centang ya dalam istilahnya Live Worksheet. Kemudian peserta didik akan bisa memilih dengan mengklik kotak drop down dan pilihan jawaban akan muncul. Ini yang single choice. Nanti juga ada yang namanya drop box ya. Drop box juga ada, drag and drop juga ada ya. Itu nanti akan kita akan bahas. Dari semua pilihan jawaban tersebut, peserta didik harus memilih salah satu jawaban yang paling tepat. Juga ada fitur multiple choice ya. Anda bisa menghadirkan bentuk soal dengan 4 pilihan jawaban yang berbeda, bahkan bisa lebih dari 4 ya. Nanti ada tambahan ADD answer, add answer ya. Peserta didik bisa memilih jawaban yang menurutnya benar dengan mengklik pada box jawaban tersebut. Juga ada fitur yang namanya fitur workbook ya. Ada worksheet, ada workbook. Jadi worksheet itu LKPD satu single gitu ya. Kalau workbook itu kumpulan Bapak, kumpulan dari worksheet. Nah, ini nanti nggak akan kita ajarkan dalam pelatihan ini karena Bapak Ibu nanti harus membuat worksheet yang banyak ya. Jadi yang kita latih di sini adalah membuat worksheetnya dari LKPD yang telah dibikin, kemudian diedit menjadi worksheet. Nah, worksheet ini yang akan dikirim kepada siswa dan akan
dikerjakan oleh siswa. Ya, jadi fitur workbook ini sebagai informasi saja, cukup menarik ya, karena fitur ini bisa digunakan untuk menggabungkan banyak sekali live worksheet ke dalam satu buku bernama workbook. Anda bisa juga mengambil dan memasukkan worksheet buatan guru lain. Dengan fitur ini Anda bisa memberikan banyak latihan soal sekaligus untuk peserta didik sehingga mereka semakin mampu dalam materi tersebut. Ya, ini salah satu fitur gabungan dari worksheet. Nanti kalau Bapak Ibu sudah pernah bikin worksheet 1 digabung dengan worksheet yang kedua, worksheet yang ketiga, itu digabung namanya workbook, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu beberapa fitur yang bisa digunakan dalam membuat LKPD menggunakan live worksheet. Ya, apa saja? Ada namanya text field, itu mengisi kotak dengan tulisan. Single choice itu seperti pilihan ganda, jadi nanti ada jawaban satu yang benar. Checkbox itu untuk mencentang kotakan, kalau misalkan jawaban benar dia menyala hijau, kalau jawaban salah dia menyala merah. Kemudian ada select, itu untuk memilih bagian yang kita inginkan. Misalkan Bapak Ibu minta gambar toko ini, ya tinggal diklik gitu aja, namanya select ya. Word search itu mencari soal dalam huruf-huruf yang diajak, nanti disuruh nyari mungkin nama toko atau mungkin nama huruf atau mungkin apa ya, terserah Bapak Ibu. Kemudian speak ya, speak ini menjawab menggunakan suara. Jadi ada soal siapakah proklamator Indonesia. Nah, siswa itu harus ngeklik terus jawab Soekarno, seperti itu. Drag and drop ini menggeser kotak ya, kemudian nanti dimasukkan jawaban, digeser ke soal yang tepat. Kemudian join ini menggabungkan lajur kanan dan lajur kiri dengan menarik garis. Play MP3 ini mendengarkan materi berbentuk listening, jadi nanti siswa mendengarkan rekaman suara atau rekaman materi, kemudian diberikan soal dari rekaman tersebut, siswa mengetikkan apa jawabannya. Kemudian juga ada simple text, ini biasanya untuk mengisi tulisan-tulisan yang nggak ada nilainya, karena simple text berbeda dengan text field ya. Simple text itu juga ada nilainya, mohon maaf. Kemudian listening, mendengarkan. Link ini bisa nge-link ke website atau mungkin game dan sebagainya. PowerPoint ini untuk materi Bapak Ibu. Ini materi PowerPoint yang sudah kita upload ke OneDrive, kemudian nanti link embed dari PowerPoint yang sudah kita upload ke OneDrive tadi bisa dimasukkan ke live worksheet, sehingga nanti siswa tidak perlu mendownload tapi langsung nonton di LKPD-nya langsung. YouTube player, yaitu memasukkan link YouTube ya. Di YouTube player ini memasukkan link YouTube, kemudian siswa bisa nonton langsung filmnya atau video YouTube-nya di LKPD tersebut. Ya, itu Bapak Ibu ya. Itu adalah penjelasan berkaitan dengan live worksheet. Terus bagaimana cara untuk membuat atau mengakses akunnya ya. Jadi ini Bapak Ibu cara membuat akun dari live worksheet. Cara untuk membuat akun live worksheet, pastikan Bapak Ibu masuk dulu ke alamat websitenya, yaitu www.liveworksheet.com. Akan saya tunjukkan Bapak Ibu websitenya. Gampangnya seperti ini ya, ngetik liveworksheet.com. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan dari websitenya Live Worksheet. Nah, jika Bapak Ibu belum mempunyai akun Live Worksheet, maka Bapak Ibu bisa masuk ya. Jadi saya akan tunjukkan, karena ini kebetulan saya sudah masuk ya ke akun saya. Jadi saya akan tunjukkan tampilannya saja. Ini ya, ada login, ada sign up. Nah, silakan Bapak Ibu setelah berkunjung ke situsnya ini, Bapak Ibu klik sign up. Nah, ya, jadi kalau belum punya akunnya, bikin dulu sign up. Kalau sudah punya akunnya, tinggal login aja. Nah, setelah Bapak Ibu klik sign up, nanti akan muncul Bapak Ibu create new account. Nah, ini Bapak Ibu pastikan di sini Bapak Ibu nanti memilih sebagai teacher atau guru ya. Nanti kalau Bapak Ibu saya
menyarankan Bapak Ibu punya dua akun ya, yaitu akun guru dan akun student atau akun siswa. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa mengecek pekerjaan live worksheet-nya sendiri menggunakan akun siswa, apakah ada kendala atau apa dengan menggunakan akun siswa yang Bapak Ibu bikin sendiri. Dan pastikan itu nanti menggunakan email yang berbeda. Jangan pakai email yang sama, biar nanti nggak bingung ketika logout ya, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu ya, jadi kita nanti akan belajar dulu bagaimana cara membuat akun guru. Walaupun langkah-langkahnya sama ketika Bapak Ibu nanti membuat akun siswa. Ya ini ya. Jadi Bapak Ibu klik teacher, kemudian silahkan dimasukkan email dan username ya. Nah, emailnya dicatat ya Bapak Ibu, biasanya lupa ya. Jadi emailnya apa? Dimasukkan di sini. Kemudian username-nya. Username itu misalkan ya, ini contoh. Nama saya Aris Eka Prasetya, email saya aku 22 bingung. Nah, nanti username-nya mungkin bisa pakai Aris 22. Nah, seperti itu ya. Jadi username itu terserah kita mau pakai nama apa. Nah, setelah dimasukkan email dan username-nya, silakan dimasukkan password. Ini yang harus dicatat Bapak Ibu, karena passwordnya live worksheet ini agak unik ya. Jadi minimal 8 karakter, berisi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol ya. Jadi silahkan nanti dicatat ya, biar nanti nggak lupa huruf besarnya di mana. Misalkan contoh ya, nama saya Aris Eka Prasetya, mungkin P-nya besar, RASETYA kecil, terus kemudian dikasih bintang, simbol ya, bintang, terus angkanya mungkin 22 seperti itu ya. Itu contoh aja ya, misalkan seperti itu. Jadi pastikan kalau bikin passwordnya itu minimal 8 karakter, ada huruf besarnya, ada huruf kecilnya, ada angka, dan ada simbolnya. Jangan lupa dicatat. Nah, setelah itu scroll ke bawah, nanti ada yang namanya mengulangi password. Pastikan ya Bapak Ibu passwordnya benar. Jadi setelah mengisi password yang pertama, silakan diulang lagi untuk mengisi password yang kedua. Dalam artian mengulang ya, biar nggak ada kesalahan. Terus kemudian silakan diisikan nama lengkapnya Bapak Ibu, full name-nya. Kemudian tanggal lahirnya dimasukkan, country-nya dipilih negara Indonesia. Kemudian jangan lupa dicentang I'm not robot. Nah, dicentang saya sudah membaca dan menyetujui kesepakatan, itu dicentang juga. Close, kemudian klik create new account. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Jika sudah beres semua, maka Bapak Ibu nanti akan muncul tampilan seperti ini. Your account, tidak kelihatan ya. Nah, ini ya. Your account has been created. To activate it, please follow the instructions sent to your email. Jadi Bapak Ibu akunnya sudah berhasil dibikin nih, maka selanjutnya silakan dibuka emailnya, email yang tadi didaftarkan tadi ya. Kemudian silakan ikuti instruksi di email tersebut. Ya, sekarang kita buka emailnya dan ternyata ada pesan masuk ya dari live worksheet. Ya, ini ya. Thank you for registering at live worksheet. You may now log in and verify your account by clicking this link or copy and paste into your browser. Jadi silakan diklik Bapak Ibu link ini diklik, nanti akan masuk ke register atau masuk sebagai terregistrasi seperti itu ya. Istilahnya apa ya, bahasa Inggris saya itu nggak ngerti ya. Intinya silakan diklik ya link yang ada di email ini. Nah, nanti kalau sudah diklik Bapak Ibu akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dashboard ya. Ibaratnya Bapak Ibu tadi sudah bikin akun dan berhasil membikinnya, maka otomatis nanti akan muncul ujungnya ini ya, ada kayak gambar manusia atau gambar orang, muncul nama lengkapnya Bapak Ibu ya, ada country, birthday ya. Nah, ini kebetulan kan belum bikin ya, maka worksheet-nya masih kosong. Ini kodenya. Ini biasanya nanti untuk kode join sama guru lain dan sebagainya ya, ini itu Bapak Ibu. Itu adalah tampilan dari live worksheet yang sudah berhasil. Akunnya sudah berhasil, dan langkah berikutnya ya Bapak Ibu, pastikan setelah berhasil bikin akun teacher, jangan lupa untuk membuat akun siswa dengan email yang berbeda ya. Akun siswa ini sangat berguna untuk ngecek LKPD atau worksheet yang
Bapak Ibu bagikan ke siswa. Jadi kalau kita ngecek sendiri biasanya di sistem pakai guru itu hanya keluar nilai saja. Terus kemudian kita nggak tahu loh salahnya di mana ya. Nah kalau pakai akun siswa kita bisa tahu, oh ini toh ada kesalahan di sini, sebelum nanti siswa protes ya, loh ini kok saya benar tapi salahin gimana, ternyata kita salah kunci ya, masukkan kuncinya salah. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi itu gunanya kita bikin dua akun guru dan akun siswa dengan email yang berbeda. Nah berikutnya Bapak Ibu nanti kalau mau login LeftWorksheet gampang ya, tinggal masuk saja ke websitenya tadi, kemudian tinggal klik login. Nah, sekarang tadi kan sudah sign up ya, baru sekarang sudah punya akun kan, maka tinggal klik login, kemudian silakan dimasukkan username atau emailnya ya, bisa menggunakan username yang tadi atau emailnya Bapak Ibu yang didaftarkan LeftWorksheet tadi. Masukkan passwordnya jangan lupa, kemudian centang I'm not robot dan klik login. Maka Bapak Ibu akan dibawa ke dashboard. Nah, ini Bapak Ibu ya. Welcome to your teaching dashboard. Di sini adalah dashboardnya Bapak Ibu. Ya, di dashboard ini nanti akan saya tunjukkan Bapak Ibu ya. Nah, ini ya My Dashboard. Nah ini ya. Jadi di dashboard ini ada My Dashboard, ada Worksheet, ada Plan, ada Help, ada Community. Nah My Dashboard ini Bapak Ibu berisi tentang pekerjaan atau yang pernah kita lakukan atau kita mau lakukan apa saja. Ada 3 menu ya. Ada create, bikin worksheet, bikin workbook, bikin kelas, bikin school. Nah, tapi kita harus tahu kita menggunakan akun yang apa? Akun yang free. Nah, maka kita hanya bisa bikin My Worksheet, My Workbook, sama My Class. Kalau My School akan kita coba Bapak Ibu ya, kita klik ya. Nah, ya. Ya, ini harus di-upgrade dulu. Nah, ini nggak bisa kita bikin My School ya. Nah, maka kita hanya bisa bikin worksheet, workbook, sama kelas. Nah, yang akan diajarkan di diklat ini nanti hanya untuk worksheet saja. Karena kalau mau bikin workbook, kita butuh worksheet yang banyak untuk digabung-gabungkan. Nah, Bapak Ibu kan belum bikin satu worksheet kan? Maka nanti kita akan bikin satu worksheet dulu. Kita langsung melatihkan kepada siswa dan kita akan melihat hasilnya. Ya, seperti apa? Nah, nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Di sini saya akan jelaskan tentang menu-menunya terlebih dahulu ya. Jadi di dashboard ini ada menu create, membikin, menu review itu untuk menampilkan homework itu adalah tugas rumah ya yang pernah kita berikan kepada siswa. Ini kebetulan kosong karena saya belum pernah ngasih homework ya, kok homework. Terus kemudian kalau yang ini My Mailbox ini adalah hasil pekerjaan siswa yang kita tugaskan. Ya, ini coba saya cek Bapak Ibu. Oh, ternyata sudah ada 3 ini. Sudah ada 3 yang masuk pekerjaan siswa saya tadi. Kemudian di sini juga ada komunikasi ya, ada komunikasi, notifikasi komunikasi ternyata nggak ada di sini, masih kosong ya. Terus kemudian community support ini juga ada. Ini instruksi ya, untuk yang lain-lain bisa dibaca di sini. Bapak Ibu kalau misalkan nggak ngerti bahasa Inggris, bukalah pakai Chrome Bapak Ibu. Di sini ada yang namanya ini Bapak Ibu ya, terjemahkan halaman ini. Kita bisa ngerubah ke Indonesia. Nah, maka akan muncul jadi bahasa Indonesia. Selamat datang di dashboard pengajaran Anda. Ini adalah tentang pemberitahuan ya. Terus kemudian ini dokumen komunitas ya. Nah, kalau mau dicoba-coba monggo untuk tanya jawab di komunitasnya. Ini untuk mendapatkan help atau bantuan ya. Jadi yang kita bahas nanti create sama tinjauan saja. Sedangkan yang ini nggak kita bahas dalam diklat ya Bapak Ibu, biar paham ya, biar nggak salah persepsi gitu ya. Kemudian selain dashboard Bapak Ibu, saya kembalikan ke bahasa Inggris saja biar nggak bingung. Nah ini ya, juga ada worksheet. Nah, worksheet ini berisi tentang kumpulan-kumpulan worksheet ya dari mungkin dari seluruh dunia ini ya. Ada dari Inggris ya. Bapak Ibu kalau pengen tahu dari Indonesia juga ada ya. Ini buatannya orang mana ini ya? Oh, bahasa Inggris ini ya. Kemudian ada yang saya cari aja history, ada nggak ya? History.
Oh, ada. Oh, coba saya cek history. Ada berapa yang bikin? Wah, ternyata gini ya. 13 koloni Reading and Listening Comprehension. Oh ya, oke. Ya, ini tentang history. Nah, tapi kalau bahasa Indonesia kayaknya nggak ada ini Bapak Ibu. Language-nya Indonesia bisa nggak ya? Indonesian. Oh, no result. Jadi rata-rata ini punyanya orang luar semua Bapak Ibu ya. Nanti kita bikin sendiri aja, nggak usah ngelihat punyanya orang luar ya. Baik Bapak Ibu, setelah ini kita akan belajar ya bagaimana cara untuk membuat levoxit. Nah, ini Bapak Ibu langkah-langkahnya. Ya, jadi alur kerja kita nanti seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi setelah tahu Bapak Ibu saya jelaskan tentang apa itu levoxit, apa itu kelebihan dan fitur-fiturnya ya. Nanti kita akan bikin langkah kerja seperti ini. Yang pertama nanti Bapak Ibu akan membuat LKPD ya. Jadi LKPD seperti biasanya itu di Word atau Bapak Ibu pakai Canva juga boleh. Nanti hasilnya berbentuk PDF ya. Kemudian hasil dari LKPD ini yang berbentuk PDF tadi diupload ke LiveWorksheet dan diedit. Materinya dimasukkan, soal-soalnya dikasih kunci dan sebagainya. Itu langkah yang kedua. Nah, setelah itu kita akan men-share LiveWorksheet tadi ke siswa untuk dikerjakan oleh siswa. Dan langkah yang terakhir adalah kita mengecek pekerjaan atau hasil result dari punyanya siswa. Ya, itu Bapak Ibu ya. Jadi jangan lupa nanti akan kita laksanakan 4 tahapan ini dan kita akan menuju ke tahapan yang pertama di video berikutnya. Jangan kemana-mana, masih di channel Aris Eka Prasetya Official. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.